Halo pemirsa, kembali berjumpa bersama saya Ajatul Atma di One on One. Indonesia yang pada awalnya tidak masuk dalam daftar negara terdampak corona, pada pekan ini harus berjibaku melawan penyebaran virus corona. Pemerintah telah secara resmi mengumumkan virus corona masuk ke Indonesia. Ini terjadi di tengah upaya pencegahan yang katanya sudah dilakukan oleh pemerintah. Terbaru data hingga 6 Maret 2020 ada 4 orang yang positif COVID-19. Dan tentu saja ada sejumlah orang pun dalam pemantauan, ada juga warga yang diobservasi. Kenapa dalam upaya penangkalan virus corona ini ada warga Indonesia yang terjangkit virus corona? Kenapa bisa pertahanan yang dilakukan oleh pemerintah jebol, dan apa juga yang harus dilakukan untuk melakukan pencegahan secara maksimal dan upaya-upaya nyata pada saat virus corona sudah ada di Indonesia. Selama 1 jam ke depan saya akan berbincang banyak dengan tamu istimewa terkait dengan cegah maksimal virus corona. Sudah hadir di One on One Sekjen Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, ada Pak Hussein Habsyi. Selamat malam. Selamat malam, Mas Ajat. Terima kasih sudah hadir di One on One. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kalau di banyak tempat saya lihat sekarang ini pada pakai masker kayak gitu ya. Betul. Itu wajar atau seperti apa kalau melihat hal seperti itu, Ya, Pak Hussein? Oke, baik. Ya, ini sebenarnya bisa jadi satu bentuk fenomena kepanikan juga ya, bisa jadi. Artinya masker ini dipakai oleh siapapun gitu. Iya. Orang yang tubuhnya sehat gitu. Setiap hari kapanpun dia pakai masker terus kan begitu. Padahal sebenarnya kan masker itu seharusnya kan dipakai oleh mereka yang memang sakit, Iya. yang batuk, pilek begitu kan, ada sesak napas. Nah, itu pakai masker karena dengan demikian droplet cairannya itu tidak keluar gitu, tidak sampai menularkan ke orang lain. Baik, tapi ya tadi upaya pencegahan dilakukan oleh individu yang terkadang tadi karena saking panik mungkin gitu, karena ada informasi yang mungkin tidak sampai dengan jelas ke masyarakat. Jadi kalau malam hari ini kita ngobrol aman ya, nggak pakai masker ya? Aman, aman ya. Baik, saya ingin mengawali perbincangan ini dengan isu yang memang ini sangat mengejutkan ya. Kita tahu pekan lalu pemerintah menyatakan bahwa aman kok kita gitu kan, sudah dilakukan pencegahan-pencegahan, tapi di awal pekan ini kita harus mengakui begitu kan, bahkan yang terbaru ada 4 yang positif COVID-19. Anda sendiri melihat pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah setelah isu ini merebak sejak dari Tiongkok gitu kan, sudah maksimal? Ya, artinya begini, berbagai upaya memang telah dilakukan tentu saja. Begitu mulai kasus muncul di Wuhan, terus berkembang begitu kan, sampai akhirnya sampai puluhan ribu begitu. Ya tentu seluruh dunia saya rasa akan melakukan alert kewaspadaan luar biasa, termasuk Indonesia. Berbagai hal sudah dilakukan oleh pemerintah dengan scanning di bandara, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan edukasi, penyuluhan di mana-mana untuk siap begitu. Tetapi ya namanya ini sebuah epidemi ya, itu tentu gampang menyebar, apalagi ini transmisinya itu kan dari manusia ke manusia. Manusia itu travel dari tempat ke tempat lain begitu kan. Artinya memang sangat sulit dari jumlah orang yang sekian banyak begitu untuk betul-betul akan hilang begitu saja, tidak ada kasus begitu saja. Makanya sebenarnya ketika beberapa waktu lalu di negara lain sudah banyak kasus dan Indonesia belum ada kasus, sebenarnya kita juga heran begitu. Apa yang menyebabkan begitu? Karena sepertinya jika dilakukan upaya-upaya yang lebih serius lagi, mungkin kasus sudah ditemukan dan akhirnya terbukti kan, akhirnya ditemukan juga begitu. Baik, tapi kalau kita melihat kasus yang dinyatakan positif ini kan tertular dari warga negara asing asal Jepang. Betul. Yang singgah ke Indonesia kemudian keluar berada di Malaysia, baru diketahui. Ini kan artinya ada traffic tadi, kedatangan orang, keluarnya orang warga negara asing. Kok bisa sampai lolos? Apakah bisa kita katakan kok jebol ya pertahanannya? Ya, ini memang sesuatu yang unik juga ya, karena sebenarnya kasus pertama ini ditemukan bukan melalui proses aktif surveillance gitu, tapi ditemukan ketika seseorang begitu yang dari luar menginformasikan bahwa dirinya terinfeksi. Nah, atas informasi itulah orang yang
pernah berhubungan kontak dengan dia dan kebetulan dirinya memang sedang mengalami gejala-gejala penyakit itu, Iya. itu langsung mengecek kebenarannya dan terbukti memang positif. Dan itunya pendampingnya pun juga ya keluarganya terbukti juga positif begitu. Ya artinya memang ini bisa saja terjadi saya rasakan karena memang orang tersebut kan pergi begitu saja ya mungkin lolos juga bisa jadi kan sehingga dia bisa ketahuannya di luar negeri begitu. Untungnya saat itu ada komunikasi antara yang bersangkutan dengan orang yang ada di Kalau nggak tempat ada? kita. Kalau nggak ada inilah yang kita memang sangat khawatirkan sekali. Bisa jadi karena di rumah sakit pertamanya itu kan Iya. dia dianggap sakit biasa saja kan. Oke. Dianggap bronkitis waktu itu. Tapi ya untunglah masih ada proses seperti itu. Artinya mungkin pola kewaspadaan begitu dari kita sendiri. Kita ya jangan menunggu semua dari pemerintah mungkin. Iya. Kita juga harus waspada untuk itu. Kalau sekarang ini kondisi kita saat ini memang mengalami gejala-gejala seperti itu, batuk, pilek, panas, kemudian mungkin kita sering berkerumun, ketemu dengan banyak orang, apalagi di orang itu mungkin ada orang juga yang pernah pindah-pindah tempat, Iya. mungkin pernah dari luar negeri juga begitu. Kita waspada, kita coba mungkin untuk memastikan apakah terinfeksi atau tidak. Berarti tracking ini juga tidak hanya oleh pemerintah, tapi kita juga ya. Iya, aktif. Kayaknya Pak Hussein ini pernah ketemu sama orang asing atau enggak, itu juga harus kita ketahui gitu ya. Iya, artinya kita juga harus ada self intelligence begitu. Artinya kewaspadaan diri kita sendiri begitu secara aktif. Kita mulailah melihat-lihat bagaimana potensi risiko yang mungkin ada di diri kita, kemudian di keluarga kita gitu. Mungkin juga ada keluarga yang ada di kota lain, kita juga waspada untuk mengingatkannya begitu kan. Hindarilah sekarang ini kerumunan orang banyak begitu yang mungkin di sana ada potensi terjadi penularan dan lain-lain. Dan yang paling penting dari itu semua adalah praktekkan pola hidup yang sangat sederhana dan gampang begitu. Dan itu betul-betul efektif mencegah terjadinya penularan infeksi coronavirus ini, yaitu dengan cuci tangan dan lain-lain. Saya akan bisa jelaskan itu nanti. Baik, tapi kalau bicara tentang tadi ya, ada warga negara asing yang keluar masuk begitu kan, dan ternyata dia dalam kondisi sakit, diakui juga oleh Menteri Kesehatan bahwa dimungkinkan sebetulnya terjangkit di negara asalnya begitu kan. Betul. Apakah alat-alat yang kita pasang begitu kan di semua pintu masuk sebetulnya nggak terlalu efektif juga, atau seperti apa kita harus melihatnya? Ya sebenarnya kan ya saya dapat info bahwa memang gejala penyakit dari virus corona 19 ini gitu memang belakangan ini tuh agak beda dengan pada awal-awalnya. Pada awalnya itu sangat jelas sekali kondisi gejalanya begitu. Kemudian tingkat kematian awalnya juga tinggi, sekarang ini sudah tidak begitu. Dan banyak gejala yang sebenarnya hampir tidak terlalu kelihatan. Dan bisa jadi mungkin katakanlah misalnya thermoscan begitu kan, thermoscan. Mungkin saat itu panasnya itu memang di bawah ambang batas gitu, di bawah tidak bermasalah begitu. Tapi bisa jadi dia masih ada potensinya pada dirinya yang tidak ketahuan begitu, yang tidak terdeteksi. Nah, inilah yang mungkin pada akhirnya akan menyebabkan kasus-kasus seperti itu. Dan itu juga yang memang membuat masyarakat dunia menjadi cemas dengan tadi penularan yang begitu luas, karena tadi ya seseorang tidak langsung jatuh sakit tapi bisa mobile kemana-mana dan menularkan virus corona. Dia kan masa inkubasinya itu bisa 14 hari. Nah, sehingga tidak langsung bisa kelihatan begitu. Dan pada masa itu dia bisa menularkan. Gitu. Baik, tapi yang menarik kemudian yang memang menjadi sorotan adalah soal bagaimana bentuk komunikasi dari pemerintah terhadap publik supaya tadi tidak juga menimbulkan kecemasan. Anda sering melihat pada saat awal pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, mengumumkan ada 2 yang positif minggu lalu, begitu kan? Betul. Bagaimana Anda melihat cara komunikasi pemerintah? Ya, saya melihat pola komunikasi yang betul-betul clear dan jelas dan tidak yang membuat masyarakat tenang itu belum terlalu kelihatan pada masa awal-awalnya. Ya, dengan diumumkan oleh presiden begitu kan. Ini kan menandakan sebuah hal yang sangat serius dan mungkin masyarakat masih melihat gitu bagaimana
bagaimana paniknya dan seramnya gitu kondisi di Wuhan, orang yang berjatuhan di mana-mana, kan itu banyak terlihat seperti itu. Gambaran-gambaran seperti itu tentu terbayang di masyarakat. Kemudian kota yang diisolasi sedemikian rupa sehingga tidak bisa ada interaksi jual beli dan lain-lain, menyebabkan panic buying langsung. Malamnya kan langsung tuh panic buying. Luar biasa itu kepanikan masyarakat. Termasuk masker habis di mana-mana. Itu kan sesuatu yang mungkin irasional juga. Apakah dia akan terus pakai berkardus-kardus masker gitu kan, padahal hal apapun itu tentu bentuk kepanikan. Apalagi kalau sampai barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, itu mungkin seperti itu. Artinya bisa jadi mungkin karena pada awal-awalnya lebih banyak informasi adalah tidak ada virus di kita, aman begitu. Sehingga masyarakat mungkin saat itu mungkin merasa, oh ini negara hebat kita bangsa yang sangat kuat, tidak mungkin virus masuk, mungkin gitu ya. Nah, mungkin pola-pola informasi yang seperti itu yang tidak menyiapkan bagaimana seandainya muncul, apa yang harus dilakukan, tenanglah saat ini muncul, tidak usah, misalnya awal-awal panic buying udah diumumkan dari awal misalnya, dan masker itu sesuatu yang mungkin tidak wajib harus dipunyai orang sehat dari awal begitu. Bisa jadi tidak terjadi panic buying. Baik, harusnya pada saat muncul kasus ini di Tiongkok, hal tersebut sudah dikomunikasikan secara bertahap begitu ya. Sangat betul. Tapi di luar tadi, presiden yang bicara, berikutnya kepala daerah juga ikut bicara, bahkan ada pernyataan Jakarta krisis gitu kan. Ini hal-hal yang menurut Anda tepatkah itu disampaikan ke publik pada saat tadi kondisi masyarakat belum juga sepenuhnya paham tentang penyakit ini? Ya, saya rasa mungkin ada beberapa hal yang mungkin sangat berlebihan ya. Artinya mungkin maksudnya adalah bentuk kewaspadaan begitu kan, bentuk kewaspadaan agar jangan main-main di penyakit gitu kan. Tetapi ternyata ya tentulah masyarakat kita menangkapnya hal yang berbeda ternyata. Masyarakat menangkap ini sesuatu yang sangat menakutkan begitu. Jadi mungkin pesan-pesannya lebih banyak yang keluar itu adalah pesan-pesan menakutkan mungkin. Nah, tapi bukan pesan-pesan yang untuk langkah-langkah yang membuat masyarakat tenang. Nah, bisa jadi hal seperti itu yang muncul. Karena itu sekarang saran kami adalah di IAKMI dan juga mungkin beberapa komunitas lain sudah mulai bergerak, sampaikan pesan-pesan yang membuat tenang begitu. Angka kesembuhan tinggi sekarang sudah 55% kan begitu. Artinya kemudian praktis menjaga kesehatan tubuh begitu kan, pola hidup gerakan hidup sehat yang selama ini dilakukan sekaranglah waktunya gitu untuk ini kan diterapkan. Kementerian Kesehatan punya Germas. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, itu sebetulnya poin penguatan justru ada di situ ya. Ini momentum terbaik untuk kita bagaimana paradigma kesehatan masyarakat untuk diterapkan. Dulu orang bicara soal cuci tangan sambil lalu aja. Mungkin ini hanya pelajaran anak SD, anak TK gitu. Tapi sekarang tidak demikian. Keterampilan ini harus dimiliki semua orang sekarang. Artinya kita akan menjalankan pola hidup sehat harusnya dari sekarang. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, semuanya harus bersih begitu. Setiap habis memegang benda-benda yang ada di fasilitas umum yang mungkin tersitu ada percikan virus begitu kan, segera cuci tangan. Habis dia melakukan kesibukan, aktivitas lain-lain begitu, itu cuci tangan begitu. Nah, ini hal yang sangat baik karena itu akan hilang begitu saja begitu. Karena biasanya orang habis lakukan sesuatu tanpa sadar, megang mulut, megang hidung, megang mata, itu poin masuknya tuh di sana gitu. Baik. Begitu dia cuci tangan, dia megang itu aman dengan pakai sabun air mengalir. Ini momentum baik untuk tadi ya menciptakan budaya yang memang seharusnya sudah lama dibudayakan oleh masyarakat begitu ya. Tapi kalau bicara tentang, kalau saya melihat Singapura misalnya, dia secara masif mulai dari fasilitas publik dia bersihkan begitu kan. Tapi kalau di kita kayaknya masih ada yang sebagian ada yang sebagian enggak. Sebetulnya perlu nggak sih kita juga melakukan hal yang masif begitu untuk pencegahan ini? Saya rasa bagus sekali itu dilakukan karena tanpa ada virus corona pun hal seperti itu pun sangat baik untuk kita terus melakukan kegiatan untuk selalu hidup bersih, bersihkan selalu.
Saya dengar di Dewan Masjid Indonesia ada instruksi tuh. Ya. Katanya sekarang ini kebersihan masjid harus Iya, dilakukan, disemprot, disinfektan gitu ya. sajadah harus bersih misalnya kan. Apalagi ada pesan kalau memang sedang sakit ya jangan ke masjid dulu gitu. Jadi supaya jangan menularkan seandainya dia ada virus begitu. Iya. Itu ada tuh pesan-pesan seperti itu. Artinya informasi-informasi praktis ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat itu membutuhkan hal yang praktis, yang ditanyakan hal seperti itu, bukan sesuatu teori-teori yang terlalu membuat masyarakat jadi bingung bahkan panik. Iya. Baik, nanti saya akan sambung lagi perbincangan ini, menarik karena juga bicara tentang pencegahan, kabarnya akan juga ada sertifikat. Perlu nggak sih sertifikat bebas corona? Tapi nanti ya. Tetap bersama kami, One on One akan segera kembali.